رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Awwabin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa berkewajiban terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan, ucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah, ucapan alhamdulillah. Bersyukur dengan hati, selalu meyakini segala nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga meyakini bahwa manusia, makhluk hanya sebagai perantara datangnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersyukur dengan anggota badan mempergunakan nikmat-nikmat Allah taala untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam juga semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang baik sampai akhir zaman. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita dari Kitabul Ilmi sudah cukup lumayan banyak yang kita pelajari. Dan sebelum masuk melanjutkan dari Kitabul Ilmi, ada satu hadis yang cukup penting bagi kita, yang juga berbicara tentang masalah keutamaan ilmu. Hadis ini dari sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhadditsukum haditsan fahfadhuhu." Aku ceritakan kepadamu satu hadis, maka hafalkanlah. Kata beliau, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Dunia ini tidak lain adalah untuk 4 golongan manusia. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Golongan yang pertama yaitu orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah, ilmu dan harta. Dua-duanya sekaligus. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Ia bertakwa kepada Allah pada hartanya. Wa yasilu fihi rahimah. Menyambung silaturahmi dengan hartanya. Wa ya'lamu lillahi fi haqqan. Dan ia juga mengerti hak Allah Ta'ala kaitannya dengan hartanya. Fahadha bi afdalil manazil. Ini kedudukan yang paling afdal. Orang yang diberi rizki. Kesan kita kalau nyebut kata rizki seringkali identik dengan harta, ya, uang, emas, ya, barang niaga dan semisal itu. Padahal rizki tidak hanya itu. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan yang paling afdal adalah yang diberi rizki berupa
ilmu dan harta sekaligus. Kemudian yang kedua, abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Orang yang Allah berikan rizki ilmu namun tidak diberi rizki harta. Berilmu tapi miskin. Fahuwa shadiqun niyah. Maka orang yang berilmu namun miskin ini jujur niatnya. Dengan ilmunya dia jujur niat untuk melakukan amal soleh. Sudah belajar tentang zakat, niatnya tumbuh kuat ingin zakat. Jujur betul-betul ada dalam hatinya. Sudah belajar tentang sedekah, dipelajari tentang perintahnya, tentang keutamaannya, tentang pahalanya, namun belum bisa, tapi jujur niatnya. Tentang umrah, tentang haji, ya. Fahuwa shadiqun niyah, jujur niatnya. Dia mengatakan, yaqulu law anna limalan la amiltu bi'amali fulanin. Andai kata aku punya harta, aku akan mengamalkan sebagaimana diamalkan oleh fulan yang pertama. Yang bertakwa dengan hartanya, menyambung silaturahmi dengan hartanya, mengetahui hak-hak Allah pada hartanya dengan zakatnya, dengan sedekahnya, dengan infaknya, menunaikan umrohnya, hajinya dan seterusnya. Kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Maka dia orang berilmu yang miskin dengan niatnya, maka pahalanya sama dengan orang kaya yang berilmu. Walaupun yang ini hanya berandai-andai untuk beramal, namun tidak terwujud karena terhalang kemiskinannya. Kemudian kelompok yang ketiga, wa abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Orang yang diberi rizki oleh Allah berupa harta, namun tidak diberi rizki berupa ilmu. Orang kaya, namun jahil tentang agama. Karena itu, fahuwa yukhbitu fi malih, tenggelam dengan hartanya, bighairi ilmin, tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah, tidak bertakwa kepada Rabbnya pada hartanya. Digunakan untuk maksiat. Wala yasiru fihi rahimah, tidak nyambung silaturahmi dengan hartanya. Wala ya'lamu lillahi fi haqqan, dan tidak mengenal hak Allah pada hartanya, tidak zakat, tidak sedekah dan yang selainnya. Fahadha bi akhbathil manazil, ini kedudukan yang paling jelek. Wal iyadu billah. Kalau orang diberi harta namun tidak diiringi dengan ilmu, bukannya bersyukur, mempergunakan harta untuk taat, justru menggunakan harta untuk maksiat. Ada maksiat yang terang-terangan, dan biasanya orang kaya itu kalau melakukan kemaksiatan ya terang-terangan. Anak perempuannya pakaiannya tidak nutup aurat, istrinya juga pakaiannya norak, rumahnya seperti gelap, ramai musik, ya, dan lain-lainnya. Belum lagi kalau gemar berjudi, gemar melakukan perzinahan, gemar ini, gemar itu, dengan kekayaannya dia bisa. Hartanya menjerumuskan dalam berbagai macam perbuatan dosa. Yang keempat, yang terakhir, wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Orang yang tidak diberi rizki oleh Allah, tidak harta, tidak ilmu. Fakirun jahilun. Sudah miskin, fakir, jahil, tidak tahu agama. Fahuwa yaqul, dan dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulanin. Kalau andai kata aku punya harta, aku akan melakukan dengan harta itu
sebagaimana yang dilakukan oleh orang kaya tadi yang berfoya-foya bermaksud dengan hartanya. Terhalang karena kemiskinannya. Mau mengadakan kemaksiatan dengan hartanya, terhalang karena kemiskinannya. Tapi dia berandai-andai. Kalau saja nanti saya dapat rezeki nomplok, saya ingin seperti dia. Kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi, maka dia dengan niatnya, fawizruhuma sawa, dosa keduanya sama. Hadits rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini 4 kelompok yang ada di dunia ini. Kita berada di mana? Ya. Semoga Allah Ta'ala masukkan minimal memiliki ilmu. Adapun harta, ini relatif. Kadang orang mengakui miskin atau kaya. Kenapa relatif? Di tengah masyarakat, ya, kadang-kadang kalau sedang dia berambisi dunia, luar biasa. Tampilannya kayak orang kaya. Rumahnya sudah gedong, mobilnya bisa 2, motornya 4. Giliran beli gas, tabung yang kecil. Orang miskin apa orang kaya? Bingung kan? Karena asalnya tabung kecil itu untuk orang miskin. Padahal standar hidupnya orang kaya. Tapi yang perlu kita cermati di sini, bagaimana seorang mempergunakan hartanya. Makanya nanti pada hari kiamat telapak kaki manusia tidak akan geser hingga ia ditanya diantaranya tentang hartanya. 2 hal yang ditanyakan. Dari mana dia peroleh, untuk apa dimanfaatkan. Ya. Makanya untuk memperolehnya butuh ilmu. Untuk memanfaatkannya butuh ilmu. Maka orang yang paling beruntung memang yang tak kalah dengan ilmunya, dia memperoleh hartanya untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berzakat, manusia tahu nunaikan zakat. Dia nunaikan umroh, haji, orang-orang tahu dia umroh dan haji. Dia wakaf, manusia tahu, oh ini wakafnya kiai beliau haji ini. Dikenal. Kalau orang wakaf rata-rata dikenal, masjid ini wakaf fulan. Ya. Infak, kalau infak kadang ada yang terbuka, kadang ada yang tertutup. Artinya apa? Tak kala amalan-amalan orang kaya ini nampak, ya, perempuannya, anak maupun istrinya diberi pakaian, dibelikan pakaian yang nutup syar'i, nampak. Orang yang berilmu, namun miskin, berandai-andai ingin seperti dia. Kalau nanti saya punya harta, ingin seperti dia. Maka orang kaya yang seperti itu, dia dapat pahala dari amal solehnya, dan dapat tambahan pahala dari orang yang terinspirasi dan mengamalkannya. Walaupun dia sebetulnya tidak ngajak. Ya, apalagi kalau mengajak. Masuk pada hadis Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Nah, barang siapa melakukan kebaikan dalam Islam, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha min ba'di, dan pahala orang yang mengamalkannya setelah dia, di belakang dia. Nah, ini bukannya berlaku bagi orang kaya, tapi berlaku bagi setiap orang yang melakukan amal soleh, kemudian jadi inspirasi bagi yang lain, menjadi motivasi bagi yang lainnya. Walaupun sebetulnya dia nggak ngajak, dia hanya ngamalkan untuk diri sendiri. Nah ini kadang-kadang ya perlu kita pahami, setiap kaidah ada pengecualian. Ya. Kaidah dari hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu dengan niatnya, dan masing-masing orang akan mendapatkan dengan apa yang dia niatkan. Nah di sini dia tidak niat untuk diikuti oleh orang lain, tapi orang lain ngikuti, dia dapat pahalanya. Pengecualian dari hadis innamal likulli imri'in ma nawa. Landasannya juga hadis Nabi SAW, yang mengecualikan juga hadis Nabi
Muhammad SAW tadi. Falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih. Nah, maka kalau orang beramal amalan yang nampak, jangan langsung timbul sangkaan, wah ini ria, ini pamer. Bukan. Memang ada amalan yang zahir nggak bisa ditutupi. Berjalan kaki dari rumah mau sholat jamaah di masjid, ya kan? Ini zahir, jelas. Ada lahan diperlukan untuk bangun masjid, ya mesti ada yang wakaf, zahir, ya. Ada yang infak, ini zahir, nggak bisa ditutupi, ya. Nah di situ justru peluang pahala mengalir bagi orang yang mengamalkan amalan zahir dengan tetap menjaga keikhlasannya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang kaya maupun orang miskin, kebaikannya ada pada ilmunya, bukan karena hartanya. Begitu pula pada kelompok yang ketiga, tak kala dia dengan hartanya yang tanpa ilmu berbuat maksiat terang-terangan. Dia dosa dengan kemaksiatannya. Kemudian ada orang miskin yang berandai-andai, ya, berangan-angan, kalau aku memiliki harta saya ingin seperti dia, ya, bisa melakukan pesta pora, foya-foya, ini itu. Nah, orang yang melakukan kemaksiatan terbuka terlihat oleh orang lain, kemudian ada yang ngikuti, dia dosa. Dengan perbuatannya dapat tambahan dosa dari orang yang terinspirasi mengikutinya. Apalagi zaman medsos sekarang, ya, semakin mungkin terlihat oleh orang banyak. Kalau ingin publikasi diri, publikasikanlah yang baik-baik. Semoga jadi inspirasi kebaikan bagi yang lain. Makanya kaidah dalam Islam, kalau keburukan tutupi serapat-rapatnya. Ya, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa menutupi seorang muslim, aibnya, dosanya akan Allah tutupi nanti pada hari kiamat. Apakah dosa diri ataupun dosa orang lain. Ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kerugian orang yang tidak memiliki ilmu. Di saat berharta, dia dapat dosa dengan hartanya, dapat tambahan dosa dari perbuatan terang-terangnya dalam berbuat dosa. Tak kala miskin pun, dia tidak berbuat, tapi dia dosa karena angan-angannya. Ya. Karena tanpa ilmu. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala pernah mengatakan dalam kitab Qawaidul Khisan, kurang lebih beliau mengatakan, al-ilmu aslul khairi wal falah. Ilmu itu merupakan dasarnya kebaikan dan keberuntungan. Ilmu di sini maksudnya ilmu syar'i. Dan sebaliknya al-jahlu, kebodohan, ketidaktahuan ilmu syar'i, aslus syarri wal jafah. Dasarnya keburukan dan kekerasan atau kekakuan. Sikap keras, sikap kaku, banyaknya muncul karena jahlun, karena kebodohan. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai motivasi bagi kita agar terus semangat menuntut ilmu agama, karena kewajiban, karena kebutuhan, dan karena manfaat yang besar dari ilmu itu sendiri. Ya. Karena setiap saatnya, ya, kita membutuhkan bimbingan ilmu. Dan insya Allah kembali kita masuk, ya, pada Kitabul Ilmi karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, pada Al-Faslul Tsani, akhta'un yajibul hadzaru minha. Kesalahan-kesalahan yang wajib diwaspadai. Ya, ada beberapa kesalahan yang beliau bawakan. Kita sudah nyebutkan yang pertama al-hasad, kemudian yang kedua al-ifta bi ghairi ilmin. Ya, hasad sudah kita lewati, itu tentang dengki, ya. Jadi justru disebutkan urutan pertama yang wajib diwaspadai oleh orang sedang menuntut ilmu. Hasad ini jangan dikira hanya muncul dari orang yang lemah ilmunya atau yang tidak punya ilmu. Ya, hasad ini bisa menyerang siapapun hingga para ulama.
Ya. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah bahwa hasad ini sering muncul di antara orang-orang yang satu profesi. Ini keumumannya, ya. Pedagang satu profesi. Ya. Orang yang satu profesi sangat mungkin muncul hasad di antaranya, di antara mereka, termasuk para ulama. Nah, di antara ya, kita tentunya sama-sama nuntut ilmu. Maka ini yang wajib diwaspadai dan dihindari sejauh-jauhnya. Kemudian yang kedua, al-ifta bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa ini bukan hanya dimiliki oleh ulama-ulama besar. Karena kadang orang spontan mengeluarkan jawaban tak kala ditanya tentang masalah agama. Itu fatwa. Ya, walaupun mengatakan saya nggak berfatwa. Fatwa itu para ulama. Karena kalau melihat istilah ya, fatwa itu yang dikeluarkan oleh misalnya Asy-Syaikh Al-Utsaimin dalam Al-Usul min Ilmu Usul, dalam usul fikih, fatwa itu al-ikhbar ngan hukmin syar'i, mengkhabarkan tentang hukum syar'i. Istri nanya kepada suaminya misalnya, "Bi, hukum ini apa sih? Halal apa haram?" Suami jawab, "Halal." Oh, ini fatwa. Ya. Tetangga nanya sama kita misalnya, "Apa hukumnya ini? Bid'ah atau sunnah?" Oh, ini bid'ah, ini fatwa. Ya. Jadi berbicara tentang ilmu agama, tak kala dia ditanya oleh seorang, itu namanya berfatwa. Maka harus hati-hati dalam menjawab suatu pertanyaan dalam masalah agama. Kalau dalam masalah urusan dunia, yang rusak urusan dunia. Kan gitu kan? Ada mobil mogok misalnya. Si pengendaranya, sopirnya gak tahu masalah mobil. Dia nanya sama temennya yang ikut, "Ini apanya kira-kira ya?" Temennya padahal gak tahu, sok tahu. Nah, dia jawab misalnya, "Oh, ini masalah ininya. Ini harus dibeginikan, dipraktekkan." Ya, kabelnya diotak-atik misalnya, malah kebakaran. Ya, jawaban tanpa ilmu tentang masalah mekanik mobil menyebabkan mobilnya rusak. Nah, dalam masalah agama pun demikian. Diingatkan, wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Ya. Janganlah engkau bertindak, bersikap pada apa yang kau tidak memiliki ilmu. Kalau memang tidak tahu, katakan tidak tahu. Ya. Sampai disebutkan dalam pengertian ya, istilah-istilah ilmu, kalau orang tidak tahu, lalu ditanya menjawab, "Saya tidak tahu," ini bodohnya sederhana, jahlun basit. Ya. Tak kala seorang ditanya misalnya, "Apa hukumnya tayamum tak kala dingin banget?" Wallahu alam, saya nggak tahu. Wah, ini jahlun basit. Ya. Bodohnya bodoh yang hanya satu level saja, bahwa dia tidak tahu tentang jawabannya. Kalau ada yang menjawab, bagaimana hukum tayamum di saat dingin banget, ada air sih melimpah, tapi dinginnya luar biasa. Kayak di Pakistan misalnya ya, pas musim dingin pula. Ya. Musim nggak dingin saja di sana dingin, apalagi musim dingin. Tanya gimana? Saya boleh tayamum apa enggak? Ini dingin banget. Masih ada air? Ada. Wajib berwudu, nggak boleh tayamum. Nah, dia maksakan berwudu karena jawaban tadi. Jawaban yang tanpa ilmu seperti ini membinasakan. Akhirnya bisa sakit. Ya kan? Nah, rusak agamanya. Nah, makanya yang seperti ini namanya jahlun murakkab. Kebodohan yang bersusun, berlipat. Kenapa dikatakan jahlun murakkab? Karena dia tidak tahu jawabannya yang benar, dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, tapi memaksakan jawab, padahal tidak tahu. Ya, dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa huwa la yadri anil jawab, wa la yadri annahu la yadri.
Dia tidak tahu jawabannya dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, merasanya tahu. Mengatakan sesuatu yang menyelisih kebenaran. Menjawab padahal tidak sesuai kebenaran. Ini namanya jahlun murakkab. Makanya seorang yang menuntut ilmu, semakin berilmu, semakin hati-hati dalam menjawab. Kalau ada ilmunya, dia mengatakan sesuai dengan yang diketahui. Kalau tidak mengetahuinya, mengatakan wallahu ta'ala a'lam. Para malaikat saja, tak kala ditanya, diperintahkan menyebutkan nama-nama oleh Allah Ta'ala, ya, yang diberitahukan kepada Nabi Adam alaihissalam, para malaikat mengatakan wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Malaikat tawadhu. La ilma lana. Tidak ada ilmu pada kami illa ma 'allamtana. Mestinya manusia lebih tawadhu lagi. Ini di zaman sekarang yang kadang-kadang ya komunikasi lebih ya mudah. Muncul banyak pertanyaan karena merasa sudah dianggap ya ngaji paling lama, ikut dalam satu grup alumni sekolah, ya banyak pertanyaan di situ, maksakan jawab kadang-kadang. Ya, ini kalau nggak dijawab kasihan, dijawab padahal nggak ada ilmunya. Ya. Imam Malik rahimahullah taala, ini kisah yang sangat terkenal. Ya. Pernah kedatangan tamu dari Mesir. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ya, Madinah. Tamunya dari Mesir. Di zaman itu belum ada transportasi modern, masih pakai hewan. Ya. Dari Mesir ke Madinah 1 bulan paling tidak. Tak kala mau berangkat orang Mesir ini dari kampungnya menuju Madinah, masyarakat pada nitip pertanyaan. Ya. Kaum muslimin di Mesir tahu ada orang yang datang ke ulama, nitip banyak pertanyaan. Tolong sampaikan ini, tolong tanyakan ini. Berangkatlah menemui Imam Malik, membawa banyak pertanyaan. Sampai di hadapan Imam Malik, disodorkan. Pertanyaan pertama, kejawab. Kedua, kejawab. Berikutnya, hanya 3 atau 4 saja yang dijawab dari puluhan pertanyaan diajukan. Selalu mengatakan, wallahu alam la adri. Wallahu alam la adri. Orang Mesir ini heran. Imam Malik, kami ini datang dari Mesir. Banyak membawa pertanyaan. Dan engkau di sana dikenal imam besar. Imam madhab. Ya. Nanti apa kata mereka tentang engkau? Imam Malik ditanya, menjawab tidak tahu. Kata Imam Malik, sampaikan bahwa Imam Malik tidak tahu. Luar biasa. Ya. Panutan para ulama, tak kala ditanya memang tidak mengetahui, jawab dengan mengatakan tidak tahu. Jangan sampai menjawab perkara agama yang memang dia tidak tahu, memaksakan menjawabnya. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang ketiga, yaitu al-kibr. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah. Yang kita baca dari keterangan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Di antara hal yang perlu diwaspadai oleh penuntut ilmu adalah al-kibr. Sombong. Ya. Apa itu sombong? Memang dari kata kibrun, besar. Ya. Seolah orang yang sombong itu memang merasa besar, merasa tinggi, merasa agung dibandingkan yang lain. Nah, ini keumuman makna sombong. Tapi Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau tak kala menyebutkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidaklah masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombong walaupun hanya seberat dzarrah, satu yang sangat kecil. Faqala rajulun, mendengar hadis ini para sahabat kritis, ya. Tak kala Nabi SAW menyebutkan tidak masuk surga
orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun kecil sekali. Mithqalu dzarrah. Para sahabat merasa di antara kita ada bibit-bibit sombong kalau begitu. Khawatir ini. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, di antara kita, para sahabat, yuhibbu, menyukai, sandalnya bagus, pakaiannya bagus. Ya. Apakah ini termasuk bagian dari sombong? Kata Nabi SAW, bukan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Suatu yang bagus, ya Allah Ta'ala jamil, yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Tapi sombong itu yang dimaksud oleh beliau, tak kala menjadi penghalang masuk surga, batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Penuntut ilmu, orang yang belajar ataupun yang mengajar ilmu, ya, sudah jadi ustadz, sudah jadi dai, sangat mungkin kemasukan kiber ini, ya. Sombong, menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain. Disebutkan contoh oleh para ulama, di antara contoh kesombongan di saat menuntut ilmu, yaitu at-taqayyud bil masyhurin wa tarkul akhdhi anil khamilin. Ya, disebutkan dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Mutakallim. Ya, karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Jamal Kinani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan termasuk sombong adalah terikat dalam belajar hanya dari orang yang terkenal saja. Tidak mau ngambil dari orang yang tidak terkenal. Sama-sama layak diambil ilmunya dari kalangan ahlul haq, dari kalangan ahlu sunnah. Ada yang terkenal, ada yang tidak. Zaman sekarang kan gitu kan. Sudah ada sejak dahulu. Ulama-ulama ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal. Apalagi zaman sekarang. Bahasa kerennya sekarang ada yang viral, ada yang tidak viral. Lah guru-guru pondok jarang yang viral. Ya. Kalau hanya mau belajar kepada yang terkenal, ini sombong terhadap ilmu. Padahal sumber ilmu bisa jadi lebih banyak yang ada di pondok. Yang terkenal berapa orang? Masuk YouTube, masuk Facebook, masuk televisi, ya, radio. Gak banyak. Lebih banyak yang duduk ngajar di pondok. Yang dakwah tidak tersorot oleh kamarnya lebih banyak. Ya. Kalau belajar, siapa ustadznya? Oh ini masyhur ini, Masya Allah, saya ambil ilmunya. Siapa ustadznya? Oh enggak terkenal, enggak mau ngambil. Padahal sama-sama ahlu sunnah. Ya, layak diambil ilmunya. Kalau membatasi kepada yang terkenal, hati-hati. Ya. Ini al-kibru alal ilmi. Bahkan para ulama menyebutnya wa huwa ainul hamaqah, wa inti kedunguan. Ya. Dan ini ada sedikit gejala di zaman sekarang. Anteng rasanya kalau ustadz yang didengerin tuh ustadz terkenal, gitu kan? Ya. Anteng tidaknya lihat dalilnya, ya, landasannya, Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman yang benar. Kalau standarnya keterkenalan, ya, manusia semuanya punya peluang salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Makanya di antara bentuk kesombongan kalau orang belajarnya kepada orang yang terkenal saja, wala'iyadzubillah, ya. Mondokin juga kadang ustadznya di sana yang terkenal. Itu pondok gak ada ustadz terkenalnya. Ya, keliru juga ini. Ya. Standarnya tetap harus landasannya. Kembalikan kepada manhaj Ahlussunnah yang benar. Ya. Belajar kepada orang yang landasannya benar. Al-Quran, As-Sunnah, ala fahmi salafil ummah. Kemudian bentuk sombong dalam belajar berikutnya, belajar tidak mau bertahap, tidak mau berjenjang. Ya. Langsung pengennya belajar Sahih Bukhari. Ya. Belajar langsung, ya, perbedaan fikih di antara para ulama.
Keliru. Ya. Yang namanya Ar-Rabbani, ulama Rabbani, tak kala dia mau mendidik umat, sigharul ilmi qabla kibarihi. Mendidik umat dengan ilmu yang dianggap kecil-kecil sebelum besarnya. Berarti yang belajar pun sama. Belajar dari yang kecil sebelum yang besar. Ya. Kadang-kadang kalau ada kajian-kajian yang dianggap wah usulul salasah, ya, Arba'in Nawawi, ya, saya ikut yang kitab besar, ya, Akidah Tahawiyah misalnya, ya, pelajaran Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, Arba'in Nawawi cuma 40 sekian hadis. Ini Sahih Muslim besar. Ini keliru. Ya. Justru belajar itu dimulai dari tahapan paling dasar. Ya. Dari cara bacanya yang benar, ya, cara nulis yang benar, memahami kata per kata, dan seterusnya. Dari bahasa Arabnya dan seterusnya. Ya. Kemudian di antara bentuk sombong berikutnya, dalam proses belajar, ya, tidak mau duduk bersama orang-orang secara umum, menginginkan pelayanan privat dalam belajar. Ini juga bentuk kesombongan. Ingin dapat perhatian khusus. Ya. Makanya para ulama sering menjadikan majelis ilmu itu di masjid. Ya. Memang keberkahan utama tatkala belajar, ya, berada di tempat yang mulia, salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi SAW menyebutkan keutamaannya. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadawrasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiyatumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidak berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah membaca kitabullah, mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Dan rahmat Allah Ta'ala akan meliputinya. Malaikat akan mengelilinginya, mendoakannya. Dan Allah membanggakan mereka di tengah-tengah para malaikat yang ada di sekitarnya. 4 keutamaan. Kalau yang mengundang ke rumah privat, ya, karena nggak mau bersama keumuman, ya ini bentuk kesombongan. Kecuali dia pengen belajar khusus Al-Quran, dia belum bisa baca, sudah tua, belum bisa, waktunya padat, adanya malam, ya, ngundang orang ke rumah, silahkan. Tapi kalau belajar kaidah yang seperti ini umum, ya ikut nimbrung. Tempat yang turun ketenangan, diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian kadang juga muncul yang namanya kesombongan dari pengajar, dai, ustadz, ya. Sombongan dalam arti tak kalah mengajar, mau semangat, yang hadir banyak. Kalau yang ngajar sedikit, ya malas-malasan. Ini yang banyak disebutkan oleh para ulama, ya, di antara bentuk kesombongan orang yang punya ilmu, ya. Seolah standar penyampaian ilmunya kalau yang hadir banyak, berduyun-duyun. Kalau sedikit tidak mau. Padahal ilmu akan lebih mudah diserap kalau yang hadir sedikit. Namanya bimbingan-bimbingan belajar yang efektif tak kalah pesertanya per kelas sedikit. Ya. Artinya apa? Perhatiannya itu lebih full kepada yang sedikit ini. Kalau yang hadir banyak, ya, kalau kita ngajar yang hadir sedikit bisa ditanya, suruh baca, itu kan? Silakan dibaca. Apa yang kita baca tadi, suruh bawa kitab dan seterusnya, efektif. Kalau yang hadir banyak, nguping semua sudah. Ya ada manfaatnya, tapi sebetulnya masing-masing ada kelebihannya. Ya, artinya tetap semangat. Ya.
Seperti guru di pesantren. Ada kadang satu kelas gemuk jumlahnya sampai 30. Di 1 tahun kadang kelas itu kurus, cuma ada 5. Tapi semangatnya harus stabil. Semuanya menyampaikan ilmu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan teruji tak kala dia ya, betul-betul melihat jumlah yang hadir. Kadang hanya 2 yang hadir. Gimana? Diajar apa enggak? Diajar. Bahkan kita di pesantren mengalami, karena ngajar putri itu pakai hijab seperti ini, ustadznya dibalik hijab, ya, tak kala masuk totok, langsung buka buku, mulai ya pembukaan, muqaddimah, baca kitab. Beberapa menit kok sepi, kita totok. Ada orang, oh sepi, saya panggil satu persatu, gak ada yang hadir. Santrinya 5, yang 2 sakit, yang 3 izin. Gak ada yang hadir, sudah mulai padahal ini. Akhirnya diberitahu, Afan terlambat ngasih tahu katanya. Dan gak sempat buka HP. Ya. Ngajar gak ada santrinya. Ya. Ternyata bukan hanya kejadian di tempat saya, di tempat lain juga sama. Kalau ustadz ngajar akhwat, pakai hijab, ya, kadang-kadang memang tanpa komunikasi dulu. Masuk, buka kitab, muqaddimah, mulai pelajaran. Tak kala mau komunikasi untuk membaca, silakan dibaca. Gak ada nyaut. Ini diantara ya, cerita-cerita lucu yang ada di Mahat. Ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kesombongan ini menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain. Ini kadang karena faktor, ya, dibahas oleh para ulama, ada yang karena faktor ya, kedudukan. Dia merasa sebagai ustadz. Kemudian yang meluruskan sesuatu yang disampaikan dianggap keliru, yang meluruskan murid yang baru belajar. Nah, kalau dia orangnya mau tawadhu, menerima ilmu dari siapapun, dia akan menerima revisi dari muridnya. Mau menerima kritik dari muridnya. Ya, ini akan terbiasa kalau yang belajar sama-sama menyimak, maka bisa meluruskan. Sampai masalah bacaannya sekalipun. Harusnya kasroh, Ustaz. Bukan dibaca fathah. Dikoreksi lagi. Oh ya benar. Ini teruji. Ya. Tak kala ngajar yang sambil menyimak semuanya, ustadznya teruji. Apakah akan menerima kebenaran dari muridnya atau tidak? Ya. Dalam masalah bacaan, dalam masalah pendapat, dan dalam masalah-masalah lainnya. Ya. Karena kadang faktor senioritas orang itu tumbuh kesombongannya. Saya belajarnya sudah lebih lama. Saya belajarnya sudah sampai luar negeri. Sampai ke Madinah, sampai ke Yaman, sampai ini. Tak kala dia menyampaikan sesuatu yang keliru, nah itu ujiannya. Kalau yang tawadhu, maka akan tetap menerima kritikan dari siapapun, bisa jadi dari orang yang belum belajar ke luar negeri sama sekali, bahkan murid dia. Ya. Ini disinilah yang butuhkan keikhlasan, bahwa menyampaikan al-haq karena Allah Subhanahu wa taala, dia sadar Allah yang akan membalasnya. Ya. Kalau benar-benar hak, ia akan dibalas dengan kebaikan. Kalau dia menyampaikan yang salah sudah diluruskan, ternyata ngotot, ya, maka justru dia akan dikatakan al-ifta bi khairi ilmin, sudah diluruskan masih ya ngotot dengan kesalahannya. Kemudian dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa minal kibriyai radduka ala muallimika. Di antara bentuk kesombongan, seorang murid membantah kepada guru. Membantah tentunya dengan cara yang tidak beradab. Dengan cara yang merasa dia di atas dan merasa lebih menguasai daripada gurunya. Wa tatawul alaihi wa su'il adab ma'ahu. Nah ini. Dengan meremehkan kepada gurunya dan dengan adab yang jelek di dalam memberikan bantahan kepada gurunya. Wa aidan, kata beliau,
Termasuk kesombongan istinkafuka amman yufiduka mimman huwa dunaka. Termasuk kesombongan pula tak kala seorang meremehkan kepada orang yang memberikan pelajaran kepadanya yang berada di bawahnya statusnya. Ya. Baik umurnya, masa belajarnya, dia meremehkan kepada orang yang di bawahnya, padahal yang disampaikan suatu yang benar. Ini kesombongan yang kadang-kadang merayap ke dalam hati tanpa sadar. Ya. Ini kan baru kemarin belajar, kok meluruskan saya? Siapa dia? Ya. Wa hadza yaqa'u li ba'd at-talabah idza akhbaru ahadun bi syai'in wa wadunahu fil ilmi istankaffa wa lam yaqbal. Ini terjadi pada sebagian penuntut ilmu kalau ada orang yang memberitahukan kepada dia padahal dia merasa di bawahnya, orang ini di bawah saya ini levelnya. Dia meremehkannya dan tidak mau menerima kritikannya, ya, tidak mau menerima kebenaran yang disampaikannya. Ini termasuk bentuk kesombongan satu sisi, dan satu sisi ghamtun nas, menyepelekan orang lain. Wa taqsiruka 'anil 'amali bil ilmi unwanu khirmanin, dan taksiruka 'anil 'amali bil ilmi, keterbatasanmu untuk beramal dengan ilmu, ya, tidak menerima ilmu dari orang yang di bawahnya, itu tanda keterhalangannya dari ilmu itu sendiri. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam menuntut ilmu sebaliknya harus mau bersikap tawadhu, merendah kepada ilmu itu sendiri. Siapapun yang menyampaikannya, apakah lebih senior, apakah junior, apakah umurnya selevel, seimbang, apakah bagaimanapun keadaan orang yang menyampaikannya, dia tawadhu, mau mengambilnya. Karena yang dilihat bukan orangnya. Yang dilihat adalah kebenaran yang datang darinya. Ya. Inilah orang yang betul-betul namanya thalabul ilmi lil haq. Mencari ilmu untuk mendapatkan kebenaran. Nah, kadang dari muridnya, kadang dari temannya, kadang dari gurunya, dari siapapun dia mencari ilmu. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa fi hadza yaqulu al-qail al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasali harbun lil makanil ali. Wa manal bait annal fatal muta'ali la yumkinu an yudrikal ilma. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengutip suatu bait syair. Dia mengatakan al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu harbun, peperangan, lil fatal muta'ali, pada pemuda yang sombong. Artinya annal fatal muta'ali la yumkin an yudrikal ilm. Maksudnya bahwa pemuda yang sombong, yang ada kiber, tidak mungkin untuk memperoleh ilmu. Li'annal ilma harbun lahu, karena ilmu memerangi orang yang sombong. Ilmu menuntut orang untuk tawadhu. Kalau dia sombong, ya nggak akan dia peroleh ilmu itu. Digambarkan kasaili harbun lil makanil ali, seperti air mengalir itu memerangi tempat yang tinggi, ya tidak akan sampai, karena wataknya air itu mengalir ke tempat yang rendah. Li'annal makanal ali yanfudu anhu sailu yaminan wa shimalan. Justru tempat yang tinggi, air itu justru mengalir ke kanan ke kiri, wala yastaqiru alaih, tidak bisa mengenai tempat yang tinggi. Kadzalikal ilmu la yastaqiru ma'al kibr wal ulu. Begitu pula yang namanya ilmu tidak mungkin mapan bersama ada kesombongan dan merasa tinggi. Wa rubbama yuslabul ilmu bisababi dzalik. Bisa jadi malah ilmu dicabut dari seorang dengan sebab kesombongan dan merasa
tinggi. Nah, ini selesai apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang al-kibr. Ya. Intinya di sini semakin orang belajar harusnya semakin merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena pengetahuannya bahwa dirinya semakin lemah, Allah taala Maha besar dengan segala kebesarannya. Maka dia semakin merendah di hadapan Allah, maka dia juga merendah di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah taala dikutip dalam kitab Tadhkiratus Sami ini, wa yuqalu inna Syafi'iyya rahimahullah utiba ala tawadhu'ihi lil ulama. Imam Syafi'i pernah dikritik karena sangat tawadhu kepada guru-gurunya, para ulama. Di antara ketawadhuannya beliau, ya, diungkapkan di sini pula, ya, tak kala beliau belajar di hadapan gurunya Imam Malik, tak kala beliau membuka lembaran kertas, beliau sangat hati-hati pelan-pelan. Karena khawatir gesekan-gesekan suara kertas itu tak ada dibuka dengan cepat mengganggu gurunya. Sangat beradab, sangat tawadhu kepada gurunya. Beliau mengatakan, uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha walan tukraman nafsul lati la tuhinuha. Uhinu lahum nafsi, aku hinakan diriku kepada para ulama. Fahum yukrimunaha, maka para ulama pun memuliakan jiwaku. Karena dia mau merendah, justru malah diangkat. Memang kaidahnya gitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a lillahi rafa'ahu. Siapa yang tawadhu merendah karena Allah, Allah mengangkatnya. Diungkapkan oleh Imam Syafi'i juga demikian. Walantuk roman nafsul lati la tuhinuha. Tidaklah akan dimuliakan suatu jiwa yang tidak mau menghinakan dirinya. Maksudnya menghinakan, tidak mau merendahkan dirinya. Kalau dirinya merasa tinggi, merasa besar dengan sombongnya, justru malah akhirnya dihinakan oleh Allah Ta'ala di hadapan manusia. Kemudian digambarkan pula tentang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, seorang yang memiliki banyak sekali keutamaan, ya, dari sisi kekerabatan dekat sekali dengan Nabi Muhammad SAW, dan dari sisi keberkahan didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Beliau walaupun sudah dapat doa dari Nabi SAW, bukan ungkang-ungkang kaki, yang penting nanti kan saya pintar sudah doakan oleh Nabi. Tidak. Ya. Tapi beliau sangat-sangat tekun dalam menuntut ilmu dan begitu tawadhu dalam menuntut ilmu, padahal derajat beliau luar biasa. Kekeluargaannya keluarga Nabi SAW, namun mendatangi sahabat-sahabat yang ilmunya belum diambil oleh Ibnu Abbas. Mu'adz bin Jabal, sebagai saya yang sangat terkenal, datang ke rumahnya Mu'adz bin Jabal, rumah terkunci, tertutup, gak berani ngetok, ya, ditunggu di depan pintu rumah sampai tertidur, ya, sampai akhirnya tuan rumahnya Mu'adz bin Jabal keluar menjumpai Ibnu Abbas tertidur di depan pintu. Sekarang ada nggak seperti itu? Hampir tidak ada. Ya. Adabnya luar biasa. Untuk ketemu gurunya sangat sungkan, tapi menunggu kapan beliau keluar. Dan pernah beliau juga mau mengambil ilmu dari Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan keluhurannya dan kedudukannya yang tinggi, beliau menuntun tali kekang hewan tunggangannya Zaid bin Thabit, sampai Zaid bin Thabit merasa sungkan dan menegur Ibnu Abbas, silakan kau yang naik, saya nuntun. Tidak. Beliau mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Kata Ibnu Abbas, seperti inilah kami diperintahkan untuk memperlakukan guru-guru kami. Sangat tawadhu, dan akhirnya beliau menjadi orang yang terangkat dengan keilmuannya. Begitu pula bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam.
kedudukannya di zaman itu paling mulia. Nabi Bani Israel diperintahkan untuk belajar kepada Nabi Khidir. Walaupun Nabi, tapi kedudukannya masih lebih mulia Nabi Musa alaihissalam. Tapi karena Nabi Musa alaihissalam diperintahkan belajar kepada Nabi Khidir, beliau pun sangat tawadhu kepada gurunya. Nah, ini gambaran-gambaran bagaimana para ulama menjauhkan diri dari kesombongan dan tawadhu dalam menuntut ilmu. Bahkan diceritakan di antara adab seorang alim, tak kala dia menghadiri majelis ilmu yang mengajar itu muridnya, maka dia ikut duduk mendengarkannya, menyimaknya dengan seksama, bahkan memperlihatkan kepada muridnya sedang ngajar seolah dia belum pernah mendengar faedah dari muridnya tersebut. Padahal dia sudah mengetahui faedah itu sebelum muridnya itu lahir. Karena ketawaduannya seorang alim sampai kepada muridnya sekalipun. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di sini kita orang-orang yang membutuhkan ilmu, lebih lagi membutuhkan sikap tawadhu kepada orang-orang yang kita ambil ilmunya maupun kepada orang-orang yang kita berikan ilmu kepadanya. Kepada orang alim maupun kepada muta'alim. Sebagaimana dicontohkan oleh ulama-ulama kita dari kalangan sahabat, tabi'in dan yang lain-lainnya. Karena kalau sampai terjadi ada bentuk kesombongan, menolak kebenaran hanya karena yang menyampaikan, misalnya bukan guru kita, bukan yang bersama kita di masjid ini, bukan yang bersama komunitas kita di grup-grup WA kita. Ini dari mana nih? Tapi lihatlah landasannya, sumbernya Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, dengan pemahaman yang benar. Itulah yang kita cari. Kita tawadhu, merendah, ambil kebenarannya dan hormati orangnya. Itulah yang namanya tawadhu. Tidak sombong. Kalau sombong sudah menolak kebenaran, pasti akan meremehkan yang membawanya. Orang yang sombong menolak kebenaran diiringi dengan meremehkan yang membawanya. Nah, ini insyaallah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita agar selalu menjaga lisan kita berkata dengan ilmu, dan semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari kibar, dari sombong, menolak kebenaran, dan memberikan hidayah kepada kita untuk mau tawadhu, merendah kepada siapapun, terlebih lagi kepada ilmu dan ahlul ilmi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.